Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan dan tentulah yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, khususnya di jilid 5B tema 5 tentang ekosistem. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita belajar ataupun mengerjakan soal. Dan tentunya di masa yang sulit sekarang ini ya, masih adanya wabah COVID-19, kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah ya, yaitu selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Kita akan membahas soal di tema 5 ya, subtema 3 itu tentang keseimbangan ekosistem ya. Di soal latihan subtema 3. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Elang merupakan salah satu jenis predator utama di hutan. Hewan ini disebut predator karena menjadikan hewan lain sebagai mangsanya. Elang berada pada tingkat tertinggi dalam rantai makanan di ekosistem. Pertanyaan nomor 1, makna kata yang digarisbawahi pada kalimat di atas adalah predator. Predator itu adalah hewan pemangsa ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu hewan pemangsa hewan lain, itu namanya predator. Kemudian nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf teks tersebut yaitu, untuk nomor 2, ini jawabannya adalah D, mengapa elang disebut sebagai predator, karena di situ menjelaskan tentang elang ya. Elang itu mengapa dia sebagai predator lah. Gitu. Oke, kemudian kita ke soal berikutnya ya. Untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5 kita diminta untuk membaca teks yang ada ya. Di Indonesia terdapat sebuah ekosistem berupa hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem di sekitarnya. Fungsi hutan mangrove antara lain sebagai penahan abrasi pantai, intrusi atau peresapan air laut, ya, menurunkan kandungan gas karbon dioksida di udara dan bahan-bahan pencemar di perairan rawa pantai. Kemudian nomor 3, pertanyaan yang sesuai dengan kalimat yang telah digarisbawahi pada teks di atas adalah ini. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pertanyaan yang sesuai ya. Jadi yang digarisbawahi tadi mulai dari fungsi hutan mangrove ya. Itu fungsinya ada berbagai macam. Maka pertanyaannya adalah yang cocok itu apa fungsi dari hutan mangrove? Nah, ini kita bisa buat pertanyaan yang sesuai dengan yang digarisbawahi. Jadi pertanyaan adalah apa fungsi hutan mangrove itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Berdasarkan teks tersebut, manfaat hutan mangrove bagi daerah pesisir pantai adalah, itu tadi sudah ada ya dijelaskan. Tapi di sini juga sudah saya tuliskan ya, fungsi dari hutan mangrove untuk yang nomor 4. Nah, yang pertama sebagai penahan abrasi ya. Abrasi itu adalah erosi yang pengikisan tanah akibat air laut, itu namanya abrasi ya. Kemudian yang kedua, intrusi atau peresapan air laut. Kemudian yang ketiga, menurunkan kandungan karbon dioksida di udara. Yang keempat, menurunkan bahan-bahan pencemar di perairan rawa pantai. Nah, itu tadi untuk yang nomor 4 ya, manfaat dari hutan mangrove. Kemudian nomor 5, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Di sini juga saya tuliskan ya kesimpulannya, bahwa hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi ekosistem di sekitarnya. Salah satu manfaatnya adalah sebagai penahan abrasi ya. Ini salah satu aja saya tuliskan, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi banyak atau berbagai manfaat dari hutan mangrove, itu kesimpulannya. Oke, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu IPA ya. KD 3.5. Nomor 1,
Makhluk hidup berikut yang menyusun jaring-jaring makanan di ekosistem kebun adalah berarti yang ada di kebun ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pohon jeruk, ulat, belalang, katak, kadal, dan ular ya. Ini biasanya yang ada di kebun. Nah ini kalau yang A ini ada singa, jelas singa itu tidak ada di kebun. Kalau B itu fitoplankton, terumbu karang ini di laut ya. Kemudian yang D pohon jati ini di hutan. Maka yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Perhatikan jaring-jaring makanan. Nah ini namanya jaring-jaring makanan. Nah bedanya jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Kalau jaring-jaring itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Ini ada 3 rantai makanan ya kalau kita lihat. Nah ini disebut jaring-jaring makanan. Oke. Pertanyaan untuk nomor 2. Hal yang terjadi apabila populasi katak menurun. Nah kita lihat di sini katak. Kalau kataknya menurun otomatis ya. Kataknya menjadi sedikit, kira-kira belalangnya gimana? Belalangnya akan semakin banyak ya, karena tidak ada yang memakan belalang. Nah, kemudian kira-kira ularnya bagaimana? Karena tidak ada yang dimakan, walaupun dia mungkin bisa memakan kadal di sini. Ya, tetapi kalau kita lihat satu rantai saja, maka ini jumlah ularnya akan berkurang, sedangkan belalangnya akan semakin meningkat. Kita lihat rantai di sini, oke? Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, di sini agak jauh. Oke, jawabannya yang B, yaitu populasi belalang semakin bertambah karena pemangsa berkurang, karena kataknya tadi berkurang. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah jawabannya katak, tikus, dan kadal. Ya, ini konsumen tingkat 2-nya kita kembali dijelaskan di sini ya. Jadi ini namanya konsumen tingkat 1 atau konsumen pertama ya. Kemudian konsumen tingkat 2-nya ini. Jadi ini konsumen pertama, ini konsumen kedua. Ini juga kedua, ini kedua. Ya, kemudian yang konsumen ketiganya hanya ada ini ular. Kemudian konsumen berikutnya 1 2 3 keempat itu ada elang ya. Yang ini namanya adalah produsen. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Ya. Gambarkan dalam bentuk bagan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Kita diminta membuat jaring-jaring makanan di ekosistem hutan ya. Ini sudah saya tuliskan juga untuk yang nomor 4 ya. Jadi ada tumbuhan ya, ini sebagai produsen, kemudian konsumennya di sini ada rusa, ada ular, ada elang ya, kemudian ada belalang, burung kecil, ada kambing, ada harimau. Jadi karena jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan ya. Ini rantai pertama bisa kita lihat dari ini konsumen satunya rusa, konsumen keduanya ular, ini konsumen ketiganya elang. Nah ini bisa jadi rusa dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian bisa juga tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung kecil bisa dimakan ular, bisa ya. Kemudian ular dimakan elang. Kemudian yang rantai ketiganya ada tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan harimau. Sebenarnya bisa juga ya, misalnya ini tumbuhan dimakan rusa, rusa dimakan harimau juga bisa ya. Jadi bisa kalian tentukan sendiri ya. Ini hanya contoh saja ya. Itu untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya, nomor 5. Nah, nomor 5, tuliskan 3 contoh peristiwa yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di alam ya. Contoh peristiwanya 3 itu, yang pertama di sini kebakaran hutan, yang kedua penebangan liar, yang ketiga ada bencana alam ya. Itu untuk muatan pelajaran IPA. Selanjutnya ke muatan pelajaran SBDP KD 3.3 nomor 1. Alat yang digunakan untuk membuat topeng dari kayu adalah, nah ini alatnya berarti kita bisa menggunakan pahat, bisa ya. Gergaji mungkin juga bisa untuk memotong kayu kemudian baru dibahat, tapi ini yang paling utama itu pahat ya. Dibedakan antara alat dan bahan. Kalau bahannya mungkin yang utama jelas kayu, tapi alatnya adalah pahat. Kemudian nomor 2, berdasarkan fungsinya karya seni rupa dibagi menjadi ada 2 ya, karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Nomor 3, tuliskan contoh karya seni rupa yang termasuk seni rupa. Karya seni rupa yang termasuk seni rupa yang bisa dilihat ya, berarti ini ada lukisan, ada patung, dan juga keramik.
Kemudian nomor 4, jelaskan pengertian seni rupa terapan. Apa itu seni rupa terapan? Nah, yang dimaksud karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Gambarlah contoh anyaman tunggal dan anyaman ganda. Warnailah sebagus mungkin ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja ya. Mungkin lebih jelasnya di halaman 149. Ini contoh anyaman tunggal. Jadi masuk satu-satu ya. Satu. Kemudian kalau anyaman ganda itu ya ini dua. Ini bisa bervariasi sebenarnya ya. Bisa mungkin jarak 2 di sini kemudian digeser-geser lagi. Jadi lebih bervariasi anyaman ganda dibandingkan anyaman tunggal ya. Itu untuk penjelasan soal SBDP. Selanjutnya kita ke mata pelajaran berikutnya ada IPS. Ya. Nomor 1, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lah. Jadi disebut maritim karena sebagian besar wilayah negara adalah perairan, maka disebut negara maritim ya. Kemudian yang kalau sebagai petani, sebagian besar petani itu disebut sebagai negara agraris. Kemudian kalau kepulauan berarti terdiri banyak pulau ya, itu tadi ya di sini pilihan B dan juga D. Jadi jawaban yang paling tepat A. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut yang tidak termasuk potensi agraris Indonesia. Agraris berarti pertanian. Nah, ketersediaan lahan jelas ya, ini potensi agraris. Memiliki tanaman unggul ya, iklim yang tidak mendukung, salah. Justru iklim di Indonesia itu mendukung untuk negara agraris, maka jawaban yang tidak sesuai adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Contoh sarana transportasi yang mendukung potensi maritim Indonesia adalah sarana transportasi maritim berarti di laut ya. Maka di sini ada kapal laut ya. Ini biasanya menghubungkan antar pulau ya. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh potensi agraris dan maritim di Indonesia. Contoh potensi agraris dan maritim di Indonesia. Ini contoh potensi agraris sudah saya tuliskan ya. Karena ketersediaan lahan, kemudian iklim yang mendukung. Sedangkan potensi maritim itu contohnya adalah wisata bahari dan minyak bumi yang berlimpah. Itu potensi maritim berarti kelautan. Kalau agraris ini adalah pertanian ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Jelaskan pengaruh sarana transportasi dan komunikasi terhadap potensi agraris dan maritim di Indonesia. Ini cukup panjang ya. Ini sebenarnya ada di materi, bisa dilihat, tapi ini saya ringkaskan ya. Jadi, sarana komunikasi yang baik dapat memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan sarana transportasi dapat memudahkan proses distribusi barang dan dapat mempercepat perpindahan penduduk sehingga kesejahteraan penduduk akan tercapai dan juga merata ya. Mungkin ini bisa di pause terlebih dahulu ya, kalau mungkin terlalu cepat saya membacanya ya. Ya, itu untuk jawaban nomor 5 ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang terakhir yaitu PPKN. Nomor 1, sikap berikut yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah jawabannya C, bekerja sama dengan semua warga meskipun berbeda suku. Nomor 2, bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah jelas ya, bahasa Indonesia. Nomor 3, tuliskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi ini ya. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Ini ada 2 yang saya tuliskan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini. Apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan ya. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini jawabannya adalah yang pertama, menciptakan kerukunan. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan sikap toleransi. Itu ya. Oke, kemudian yang nomor 5. Oke, nomor 5.
Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Jelaskan. Nah, yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu apa? Di materi juga ada, tapi di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jadi, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya, itu yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Oke ya, jadi untuk pembahasan soal latihan soal subtema 3, tema 3 sudah kita bahas ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mungkin bisa dicek kembali ya. Ini jawaban saya ambil dari buku juga yang ada di materi ya. Dan saya berusaha untuk memberikan pembahasan yang sebaik mungkin ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.